Record. Oke, selamat siang Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Romo. Hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita yang lalu, yaitu tentang apa? Ada yang tahu nggak minggu yang lalu kita belajar apa? Dana paramita. Tentang dana paramita. Tentang dasa paramita. Dasa paramita yang kita pelajari minggu yang lalu adalah dana paramita dan sila paramita. Ada PR kan? Sudah dikerjakan semua PR-nya? Sudah. Sebelum kita membahas PR-nya, kita akan membacakan nama Karapata terlebih dahulu. Tunggu sebentar, saya akan tampilkan nama Karapata hari ini dipimpin oleh Pixel. Oke, silakan semua tangannya beranjali. Kita membacakan nama Karapata. Tunggu ya, gambarnya baru tayang. Oke, silakan Pixel. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi. Sang Bagawa yang maha suci dan telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Sangha siswa yang Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Namo Sanghaya. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Faisal sudah membacakan nama Karapata. Hari ini saya akan mulai kalian untuk menjawab PR kalian. PR-nya adalah alasanmu kenapa kamu berdana. Terus alasan mengapa kamu melaksanakan sila. Terus yang ketiga adalah manfaat melaksanakan dana dan sila. Jaden juga sudah mengerjakan kan? Oke, sekarang saya mau dari yang pertama, Alvis, silakan dibacakan PR Alvis yang semuanya ya, tiga-tiganya. Ya, Silakan. Romo. 1. Alasanmu melaksanakan berdana. Karena saya kasihan kepada orang, jadi saya mendanakan. Yang kamu tulis di situ. Udah, oke. Yang kedua. Alasan kamu untuk melaksanakan sila. Agar menaati ajaran Buddha dan agar tidak mendapatkan dosa. Iyalah. Yang aku tulis, Romo, kan? Ya, yang kamu tulis. Iya, udah. Oke, yang ketiga. Manfaat melaksanakan dana dan sila. Agar mendapatkan pahala dan tidak salah melakukan sesuatu. Oke, terima kasih Alvis sudah mengerjakan tugasnya. Sekarang Stella Kenny. Stella Kenny, nyalakan mikrofonnya. Silakan dijawab PR-nya. Alasanmu melaksanakan berdana. Untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Oke. Nomor 2, alasan kamu untuk melaksanakan sila. Untuk belajar mengendalikan diri dengan memanfaati peraturan atau disiplin. Nomor 3, manfaat melaksanakan dana dan sila.
untuk melatih keikhlasan dan hati yang bersih dalam melaksanakan dana dan sila. Oke, terima kasih Stella Kenny. Sekarang saya mau ke Faisal. Faisal, nyalakan mikrofonnya. 1. Alasanmu melaksanakan berdana untuk berbagi. 2. Alasan kamu untuk melaksanakan sila agar menjadi bodhisattva. Manfaat melaksanakan dana dan sila. Dana untuk memberikan barang apapun yang ingin diberikan. Sila untuk mencapai kesucian. Oke, terima kasih Faisal. Jaden? Alasanmu melaksanakan berdana. Karena melaksanakan dana akan memberikan kesejahteraan. 2. Alasan kamu untuk melakukan sila agar tidak diracuni 3 racun dunia, yaitu loba, dosa, dan moha. 3. Manfaat melaksanakan dana dan sila agar mendapatkan pahala dan agar terlepas dari dosa. Oke, terima kasih Jaden, Faisal, Stella Kenny, dan Alvis sudah membacakan PR-PR-nya. Oke, kita akan bahas PR-nya. PR-nya, jawaban kalian sudah bisa dibilang tepat, tapi masih ada beberapa yang belum tepat. Jawaban kalau saya menjawabnya adalah alasanmu melaksanakan berdana. Kita berdana kemarin apa saja? Ada apa saja? Ada yang tahu? Ada ati dana dan maha dana. Kan? Ada, coba lihat. Berdana kemarin ada apa saja? Kan ada 2 berdana kan? Dibagi menjadi 2. Ati dana dan mahati dana. Oke. Kenapa kita harus melakukan berdana? 1. Alasanmu melaksanakan berdana supaya kita bisa bersyukur. Memberi karena kita bersyukur. Itu bisa juga. Seperti yang Alvis katakan tadi juga masih bisa dibilang betul lah, masih boleh. Terus alasanmu untuk melaksanakan sila. Sila adalah aturan. Sila adalah aturan. Alasan kenapa kita harus melaksanakan sila supaya kita bisa hidup teratur. Supaya kita bisa hidup seimbang. Itu bisa dikatakan seperti itu. Lalu manfaat kita berdana dan melaksanakan sila. 1. Batinnya berkembang. Batinnya berkembang. Manfaat melaksanakan dana dan sila ini nggak perlu dijabarkan manfaat melaksanakan dana, terus manfaat melaksanakan sila. Tidak. Tapi bisa dijabarkan menjadi satu saja. Kalau di dalam bahasa Palinya bisa dibilang, kalau kita melaksanakan dana dan sila, kita akan mendapatkan ayu wano sukang balang. Oh, bentar ya. Bentar ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kita lanjutkan. Ayu wano sukang balang. Kalau kita berdana dan melaksanakan sila, kita akan mendapatkan kecantikan dan ketampanan. Wano, kita akan mendapatkan kekuatan. Sukang, kita akan mendapatkan wano itu adalah usia panjang. Kita akan mendapatkan kecantikan dan ketampanan, usia panjang, kebahagiaan, kekuatan atau kesehatan. Itu makanya kalau di dalam agama Buddha kita disarankan untuk gemar berdana dan melaksanakan sila. Sila itu kan kalau kita kan silanya kemarin udah dibacakan ada 5 sila. 5 sila. Kalau dana kemarin kan kita sudah belajar tentang 2 hal dana, yaitu ada ati dana dan mahati dana.
Jadi jawaban kalian sudah betul sekali. Saya tidak bisa konten jawaban kalian karena kita masih jarak jauh. Nanti kalau sudah bertatap muka, nanti akan saya nilai secara langsung. Terima kasih sudah mengerjakan PR-nya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ini adalah bagian kedua dari dasaparami atau dasaparamita. Tahu nggak artinya apa dasaparami kemarin? Apa dasaparamita? Ayo, dasaparamita apa artinya? 10 kesempurnaan. Dasaparamita adalah 10 kesempurnaan. Sebelum kita masuk ke dasaparamita, ke materi dasaparamita, saya akan carikan sebuah video yaitu tentang lagu dasaparamita ya. Nanti biar kalian tahu dasaparamita itu apa saja. Ada lagunya namanya Dasaparamita, yaitu 10 kesempurnaan. Nanti kalian harus tahu apa itu dasaparamita. Ini adalah dasaparamita, saya akan tampilkan di sini, silakan disaksikan. Kita akan lihat di YouTube dasaparamita. Ini adalah lagu Buddhis tentang dasaparamita. Tunggu, saya akan besarkan. Dasaparamita nanti ada dana, sila, nekama, panya, wirya, santi, banyak sekali. Nanti kalian akan dengarkan lagunya dan kalian ingat-ingat. Pasti sudah pernah dengar di wihara. Ini nanti ada bahasa Indonesianya. Oke, ingat. Jadi berarti nanti ada meta, UPK itu adalah salah satu dari prasnya dasaparamita.
Dan hari ini kita akan belajar tentang Santi Paramita dan Wirya Paramita. Kalian buka buku paket halaman 44. Yang kita pelajari hari ini adalah Santi Paramita dan Wirya Paramita. Sudah dibuka? Oke, tunggu sebentar. Saya akan tampilkan beberapa tampilan yang mau kita pelajari hari ini. Oke, ini adalah yang akan kita pelajari hari ini. Ingat ya, minggu kemarin kita belajar di sini. Kita belajar, ingat, 10 kesempurnaan adalah dasa paramita. 10 kesempurnaan itu dasa paramita. Kemarin kita belajar tentang dana dan sila paramita. Dana kemarin pasti sudah tahu, dana ada beberapa. Sekarang saatnya kita belajar tentang Santi Paramita, dan Wirya Paramita. Ada yang tahu nggak Santi itu apa? Ada yang tahu Santi? Ada yang tahu Santi itu bahasa Indonesianya apa? Dan Wirya itu bahasa Indonesianya apa? Kalau tahu silahkan nyalakan mikrofonnya. Ada yang tahu? Santi dan Wirya. Jaden tahu nggak apa itu Santi? Nggak tahu? Santi merupakan suatu perbuatan luhur tentang kesabaran. Jangan membaca. Santi adalah kesabaran. Wirya artinya adalah semangat. Berarti hari ini kita akan belajar tentang kesabaran dan semangat. Oke. Ini adalah Dhammapada. Kalau ini di halaman 43. Ini di halaman 43. Dikatakan di sini, sungguh bahagia jika kita hidup tanpa benci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa benci. Ini di buku Dhammapada, di kitab suci Dhammapada. Hari ini kita belajar mengenai Santi Paramita. Ingat ya, Santi adalah kesabaran. Kalau di belakangnya ada namanya Paramita, berarti nanti diartikan perbuatan luhur tentang kesabaran. Jadi nanti kalau ditanya apa Santi, jawabnya cuma kesabaran. Tapi kalau ditanya apa itu Santi Paramita, berarti perbuatan luhur tentang kesabaran. Ingat ya. Nanti kalau saya tanya apa itu Santi, kalian jawabnya apa? Kesabaran. Kalau saya tanya apa itu Santi Paramita, kalian jawabnya perbuatan luhur tentang kesabaran. Nah, Santi Paramita ini mencakup 3 pengertian, yaitu bisa dibilang kesabaran, ketabahan, dan juga ketulusan hati. Tapi lebih memfokuskan yang disebut Santi adalah kesabaran. Silakan kalian lihat di buku halaman 49 ya nanti. Oh, 45. Ini adalah seorang bodhisatwa. Seorang bodhisatwa harus melatih kesabarannya karena jika tidak sabar akan mudah menimbulkan kemarahan
di mana kemarahan ini dapat menghancurkan semua pemupukan kebajikan yang telah dihimpun oleh seorang bodhisatwa. Ketidaksabaran dalam bertindak sering menenggelamkan kita ke dalam lautan penderitaan yang menyebabkan penyesalan yang berkepanjangan. Ada enggak di antara dari kalian berempat ini yang tidak sabaran? Ada? Orangnya tidak sabaran, harus maunya cepat-cepat. Ada? Ada dari kalian? Enggak. Fiksel orangnya sabaran apa tidak? Jaden? Hafiz? Setelah ini. Kadang-kadang nggak sabar, Romo. Kadang-kadang nggak sabar. Jadi hari ini kita akan berlatih tentang kesabaran. Oke, kita lihat di halaman 45 ya. Contoh penyesalan dari ketidaksabaran. Ini adalah sebuah contoh. Tidak ada di layar, ada di buku paket kalian. Coba kalian buka halaman 45, akan saya bacakan dari sini. Siswa SD kelas 6 telah dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan. Dilihat ya. Siswa SD kelas 6 dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan latihan ujian akhir sekolah. Di sini ada Andi, Bram, dan Maitri adalah siswa di SD tersebut. Ia adalah anak yang cerdas dan penuh semangat. Ketiganya selalu bersaing untuk menjadi terbaik di kelasnya. Suatu hari dalam pelaksanaan ujian, tidak seperti biasanya, Andi merasa mampu mengerjakan dengan lebih cepat, sehingga dengan tanpa hati-hati ia mengerjakan seluruh soal dengan tanpa ketelitiannya. Ia hanya ingin dikatakan kalau mampu mengerjakan dengan cepat. Ia dapat menyelesaikan dan dapat meninggalkan kelas lebih dahulu dibandingkan teman-temannya. Dirinya merasa tidak tertandingi di antara teman-temannya. Sebaliknya, Bram dan Maitri, ia mengerjakan penuh dengan ketelitian, sabar, dan tetap tekun sampai mereka yakin bahwa pekerjaannya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Di saat pengumuman tiba, ternyata nilai yang dihasilkan Andi sangat jauh dari harapan, apalagi dibandingkan dengan nilai Bram dan Maitri. Sungguh kaget Andi. Ia menyesal karena tidak menggunakan kemampuannya dengan baik. Ia meninggalkan kesabarannya dalam mengerjakan soal. Hanya berburu ingin dikatakan cepat, tetapi tidak sabar, sehingga kurang teliti. Atas pengalamannya ini, Andi mulai mengubah diri untuk lebih sabar dalam segala hal, agar tidak menyesal di kemudian hari. Ini adalah salah satu contoh tentang Santi Paramita. Kalau kalian tidak sabar dalam mengerjakan soal-soal, misalnya waktu ulangan harian, dikasih waktu 30 menit. Kalian sudah selesai 10 menit. Kalian mengerjakannya asal aja, silang, asal jawab. Nanti nilainya 50, 60, 70. Tetapi kalau kalian mengerjakannya, kalian lihat soal nomor 1. Kalau kalian lihat buku paketnya itu dengan teliti, maka hasil dari ujian kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka dari itu, kalau soalnya kalian tidak tahu, jangan dipaksa tahu. Kalian singkirkan dulu, tinggalkan dulu soal yang kalian tidak tahu. Nanti terakhir kalian baru cari tahu betul-betul soal yang kalian tidak tahu itu. Jadi jangan kalau kalian tidak tahu soalnya, karena nggak tahu, asal aja jawab. Kalau enggak ngitung kancing nih. A, B, C, D. Ada yang ngitung kayak gitu. Jadi
itulah gunanya kita berlatih kesabaran. Kalau di dalam agama Buddha dikatakan ada berbahasa Pali seperti ini. Kanti paramang tapo titika atau santi paramang tapo titika. Artinya adalah kesabaran adalah cara berlatih yang paling unggul. Jadi orang berlatih, latihan paling tinggi itu adalah latihan kesabaran. Siapa yang mau berani diuji kesabarannya? Siapa yang berani diuji kesabarannya? Ada salah satu cara untuk menguji kesabaran. Kalian berempat ini. Salah satu contoh, saya minta kalian untuk memasukkan jarum, memasukkan benang ke dalam jarum. Jadi kalau orang yang sabar, dia akan teliti untuk melihat lubang jarumnya. Itu adalah salah satu ujian kesabaran. Jadi banyak sekali ujian-ujian kesabaran. Satu lagi, menghitung beras. Ujian kesabaran menghitung beras. Menghitung pasir, bisa nggak menghitung pasir? Nggak bisa kan? Nah, itu adalah sebuah latihan-latihan kesabaran. Makanya kita sebagai siswa Sang Buddha itu diharapkan menjadi anak yang sabar dan terampil. Kita lanjutkan dulu ya, nanti kita akan bahas lagi. Kita membahas ke paramita yang kedua. Atau kalau di total sekarang sudah ke paramita ke berapa? Sekarang sudah ke paramita yang keempat, yaitu wirya paramita. Kalau yang santi tadi adalah paramita yang ketiga. Harus ingat ya. Dana, sila, santi, wirya. Ini adalah yang keempat adalah wirya. Wirya, nanti kalau saya tanya kepada kalian, apa itu wirya? Kalian jawabnya semangat. Sudah tahu apa itu wirya? Wirya adalah semangat. Nanti kalau saya tanya lagi, apa itu wirya paramita? Kalian jawabnya adalah perbuatan luhur tentang semangat. Oke, sekarang kalian lihat di halaman 45 yang paling bawah. Sudah? Saya akan bacakan beberapa kalimat tentang semangat. Cerita tentang semangat. Anita, Canda, dan Suba adalah 3 anak siswi kelas 6 pada sekolah dasar. Mereka anak yang periang. Ketiganya memiliki prestasi yang cukup membanggakan. Suatu hari mereka berdiskusi tentang cita-cita mereka. Anita ingin menjadi guru, Canda ingin menjadi dokter, sedangkan Suba ingin menjadi rohaniawan agama Buddha. Mereka saling bertanya tentang bagaimana mereka dapat mencapai cita-cita mereka. Mereka tahu bahwa Buddha telah mengajarkan kepada umat Buddha untuk rajin, tekun, dan tidak putus asa. Tidak mudah menyerah dan selalu memiliki semangat dalam mencapai cita-citanya. Akhirnya mereka sepakat untuk rajin, ulet, tekun, tidak mudah menyerah, dan memiliki semangat untuk mencapai cita-cita mereka. Nah, itu adalah cerita tentang yang namanya adalah wirya paramita. Jadi, nanti kalau saya tanya wirya, salah satu contohnya adalah ulet, tekun, rajin, tidak mudah menyerah. Itu adalah salah satu contoh wirya paramita. Wirya paramita. Oke. Saya akan melanjutkan di sini. Kalian lihat di layar HP atau laptop kalian. Semangat bisa diartikan adalah wirya. Nanti ya. Tadi saya sudah bilang. Semangat adalah wirya. Wirya adalah semangat.
Kalau wirya paramita, kalian bisa jawab singkat perbuatan luhur tentang semangat atau perbuatan luhur berupa keuletan, ketabahan, dan semangat. Tapi kalian nanti kalau jawab wirya paramita, perbuatan luhur tentang semangat itu sudah tepat. Ada dua macam semangat. Ada dua macam semangat. Yaitu yang pertama adalah sanaha wirya, yang dapat diartikan memakai perisai dalam arti mempersiapkan diri, memperkuat iman terhadap godaan. Jadi kalau ditanya, apa itu sanaha wirya? Kalian jawab adalah mempersiapkan diri atau memperkuat iman terhadap godaan. Ingat ya. Nanti kalau ditanya, sanaha wirya itu apa? Memperkuat iman terhadap godaan. Oke? Sekarang yang kedua, wirya yang kedua atau semangat yang kedua adalah prayoga wirya. Prayoga wirya. Yang dapat diartikan dengan ketekunan dan kesungguhan dalam pelaksanaan ajaran Sang Buddha. Nanti kalau saya tanya, apa itu prayoga wirya? Kalian jawab adalah ketekunan dan kesungguhan dalam belajar ajaran Sang Buddha. Atau ketekunan dan kesungguhan dalam melaksanakan ajaran Sang Buddha. Itu yang dimaksud dengan prayoga wirya. Itu yang dimaksud dengan prayoga wirya. Sudah mengerti tentang semangat dan kesabaran? Sekarang saya mau bertanya-tanya kepada kalian. Kita sudah belajar tentang, lihat ya, kita tadi sudah belajar tentang santi paramita, yaitu perbuatan luhur tentang kesabaran. Terus kita juga belajar tentang wirya paramita, yaitu perbuatan luhur tentang semangat, keuletan ataupun ketabahan. Wirya paramita ada dua, yaitu sanaha wirya dan juga prayoga wirya. Sanaha wirya adalah mempersiapkan diri atau memperkuat iman terhadap godaan. Prayoga wirya adalah ketekunan dan kesungguhan dalam melaksanakan ajaran Sang Buddha. Ini adalah wirya paramita. Oke, sekarang semuanya buku paketnya silakan ditutup. Silakan kalian menghadap ke kamera kalian masing-masing. Saya mau bertanya pertama kepada Stella Kenny. Stella Kenny, silakan dinyalakan mikrofonnya. Stella Kenny, dinyalakan mikrofonnya. Stella Kenny. Stella Kenny, dinyalakan mikrofonnya. Dinyalakan mikrofonnya. Oke. Dengar nggak saya tadi bilang apa? Dengar nggak saya tadi bilang apa? Enggak. Nanti Meme ada headset nggak? Nanti kalau ada headset, dengarkan sekolahnya pakai headset ya. Saya mau bertanya kepada ya. Silakan jangan dimatikan mikrofonnya. Kita tadi sudah belajar tentang santi paramita dan wirya paramita. Santi, apakah itu? Yo, apa itu santi?
Jangan lihat buku paket, hadap ke kamera. Hadap ke kamera, jangan lihat buku paket. Apa itu Santi? Santi itu artinya kesabaran, Romo. Oke. Apa itu Santi? Jangan lihat matanya Santi kelihatan. Paramita. Hadap ke kamera. Apa itu Santi Paramita? Santi Paramita itu perbuatan luhur dengan kesabaran, Romo. Oke. Jangan hadap ke buku ya, matanya kelihatan ya, hadapnya ke kamera, oke? Sekarang saya mau ke Visual. Terima kasih Meme sudah tahu Santi Paramita ya. Oke. Sekarang saya mau ke Visual. Visual. Kita tadi belajar tentang Santi Paramita dan Wirya Paramita. Apa itu Wirya Paramita, Visual? Nyalakan mikrofonnya, Vixel. Apa nama tadi? Apa itu Wirya Paramita? Vixel bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Romo. Apa itu Wirya Paramita? Oke, Vixel nggak tahu. Sekarang saya mau tanya lagi. Wirya, apakah itu Wirya? Apa itu Vixel? Wirya? Oke, Vixel nggak tahu ya. Tadi saya sudah menjelaskan berkali-kali ya tentang Wirya Paramita dan apa itu Wirya ya. Oke, sekarang saya mau ke Jaden. Jaden, kita tadi belajar tentang Santi Paramita dan Wirya Paramita. Wirya Paramita, apakah itu? Nyalakan mikrofonnya dulu, Jaden. Apakah Wirya Paramita itu? Ada yang tahu? Silakan nyalakan. Elvis tahu Wirya Paramita? Kita tadi belajar tentang Santi Paramita dan Wirya Paramita. Apa itu Wirya? Semangat, Romo. Semangat. Oke, udah dijawab oleh Stella Geni ya. Kita tadi kan, ingat ya, tolong nanti kalian lihat ulang di YouTube semua pelajarannya ya. Saya tahu kalian baru belajar agama Buddha baru beberapa bulan saja. Masih saya maklumi, kalian masih nggak bisa mengerti apa-apa tentang agama Buddha. Jadi silakan kalian baca buku paketnya. Jangan hanya sekarang saja kalian baca buku paketnya. Karena kalian belajar agama Buddha, belum pernah belajar tentang pendidikan agama Buddha. Kalian belajar pendidikan agama Buddha baru beberapa bulan saja. Kalian pegang buku paketnya juga baru beberapa bulan saja. Jadi kalian luangkan waktu libur sekolah kalian ini, yang sekolah online ini, kalian gunakan untuk membaca buku paketnya ya. Jadi jangan sampai nanti kalian sudah kelas 6, nanti jangan sampai kalian kalah dengan kelas 1 SD. Jangan sampai kalah dengan kelas 1 SD. Oke, kita tadi belajar tentang Santi Paramita dan Wirya Paramita. Saya tadi sudah bilang, Santi adalah apa, Santi? Kesabaran. Wirya adalah semangat. Paramita adalah
perbuatan luhur. Dari minggu kemarin saya sudah bilang, paramita itu artinya adalah perbuatan luhur. Jadi ingat ya, kalian harus baca buku sering-sering ya. Kalian sudah kelas 6 SD loh. Masa nanti naik kelas 1 SMP nggak ngerti apa-apa, kan kasihan kalian juga kan. Jangan sampai kalah sama kelas 1 SD sama kelas 3 SD. Kalau sekarang kelas yang bagus adalah kelas 1 SD sama kelas 3 SD sama kelas 5. Itu udah lumayan mengerti mereka. Oke. Kalian harus baca buku baik-baik. Kelas 1 SMP, kalau kalian lihat di YouTube, nanti kalian setelah ini kan sudah lulus SD, masuk ke SMP. Pelajaran SMP nggak ada yang mudah. Makanya saya bilang kepada anak-anak kelas 1 SMP, untuk melihat YouTube yang kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 pun harus dilihat. Ya, kelas 1 pun harus kalian lihat. Karena nanti di kelas 1 SMP itu buku kalian sama buku kelas 1 SMP itu lebih tebal buku kalian. Buku kelas 1 SMP itu sangat tipis, tapi materi kelas 1 SMP sangat berat untuk dipelajari. Kalian ini pelajaran kelas 6 lebih mudah daripada pelajaran kelas 3 SD. Kelas 6 ini lebih mudah malah pelajaran kalian. Oke, kita lanjutkan ya pelajarannya ya. Oke. Dengarkan lagi. Saya ulangi lagi. Kemarin kita belajar tentang dana paramita. Ada yang tahu dana itu apa? Ada yang tahu? Memberi. Oke, dana adalah memberi. Sila, apa itu sila kemarin minggu yang lalu? Sila itu apa? Ada yang tahu? Apa itu sila kemarin? Aturan. Sila adalah aturan. Oke. Kemarin kita belajar. Oke. Kemarin kita belajar tentang memberi dan aturan. Hari ini kita belajar tentang kesabaran dan semangat. Ingat ya, pelajaran kalian, 1 minggu itu kalian belajar cuma 2 saja ya. Kemarin tentang berdana dan sila. Hari ini kalian belajar tentang sabar dan semangat. Oke, sudah tahu kan tentang sabar dan semangat? Oke, sekarang saya mau melanjutkan pertanyaan saya. Sekarang ke Alvis, nyalakan mikrofonnya. Tadi yang bisa menjawab cuma Stella Kenny ya. Jeden sama Pixel masih belum. Sekarang saya mau tanya ke Alvis. Alvis, kita tadi belajar tentang Santi Paramita dan Wirya Paramita. Santi Paramita sudah dijawab dengan bagus oleh Stella Kenny. Sekarang saya mau tanya ke Alvis. Wirya, apakah itu? Wirya aja, Romo. Iya, Wirya aja. Wirya aja semangat, Romo. Oke, Wirya adalah semangat. Kalau Wirya Paramita, apa itu Wirya Paramita? Wirya Paramita. Apa itu Wirya Paramita? Oke, ada yang tahu? Selain Alvis, silakan nyalakan mikrofonnya. Oke, Meme. Perbuatan luhur dengan semangat, Romo. Oke, perbuatan luhur tentang semangat. Sudah dijawab oleh Meme ya. Hari ini yang bagus penjawabnya adalah Meme atau Stella Kenny ya. Yang kalian bertiga masih belum mengerti. Oke, kita ulangin lagi. Sekarang tadi kita belajar tentang Wirya Paramita. Kalau Santi adalah kesabaran, Santi Paramita adalah perbuatan luhur tentang kesabaran. Lalu kita masuk ke Wirya Paramita. Wirya adalah semangat, keuletan, ataupun kegigihan. Oke, sudah tahu?
semangat, keuletan, atau kegigihan. Saya tampilkan PowerPoint-nya lagi ya, tentang wirya ya. Kalian akan lihat lagi. Oke, kita lihat lagi. Kalian harus nanti setelah ini saya mau tanya lagi kepada kalian ya. Ingat, ini tadi adalah Santi. Santi adalah perbuatan, Santi Paramita adalah perbuatan luhur tentang kesabaran. Ingat ya, perbuatan luhur tentang kesabaran. Wirya. Wirya itu adalah semangat. Wirya Paramita adalah perbuatan luhur tentang semangat. Atau panjangnya, perbuatan luhur tentang keuletan, ketabahan, dan semangat. Itu adalah panjang jawabannya. Wirya Paramita dibagi menjadi dua macam, yaitu sanaha wirya, yaitu adalah mempersiapkan diri atau memperkuat iman terhadap godaan. Paling mudahnya, jawabnya memperkuat iman. Yang kedua, prayoga wirya, yaitu kesungguhan atau ketekunan dalam pelaksanaan ajaran Sang Buddha. Itu adalah wirya paramita dan santi paramita yang kita pelajari hari ini. Sudah tahu? Sekarang saya mau lanjut tanya lagi ya, yang wirya paramita. Silakan nyalakan mikrofonnya untuk Visual. Oke, Visual, kita tadi belajar tentang santi paramita. Tentang santi paramita. Visual tahu apa itu santi? Kesabaran. Oke, kesabaran. Apa itu santi paramita? Apa Visual? Santi paramita. Santi tadi kan kesabaran. Paramita tadi apa? Ada yang bisa menjawab? Nyalakan mikrofonnya. Ada yang bisa jawab? Jedin bisa jawab? Apa itu santi paramita? Santi paramita adalah suatu perbuatan luhur dengan kesabaran. Oke. Bukan dengan ya, tentang kesabaran ya. Oke. Jedin udah bisa. Visual juga masih belum. Sekarang Alvis ya. Nyalakan mikrofonmu Alvis. Alvis tadi sudah bisa menjawab, tapi saya masih mau tanya lagi. Alvis, kita tadi belajar tentang wirya paramita juga. Ini istilah ini menghilang. Wirya paramita. Wirya paramita dibagi menjadi dua. Sebutkan satu yang Alvis tahu. Wirya paramita tadi ada dua. Sebutkan satu yang Alvis tahu tentang wirya paramita. Atau ada yang tahu selain Alvis? Jeden tahu? Jeden tahu? Visual tahu? Atau Stella Kenny yang baru masuk tahu nggak? Wirya paramita tadi dibagi ada dua. Sebutkan salah satu yang Stella Kenny tahu. Tahu nggak Stella Kenny? Nggak tahu. Sanaha wirya dan prayoga wirya. Sudah tahu? Sanaha wirya dan prayoga wirya. Kalau sanaha wirya itu adalah
Artinya adalah, ingat, kalian lihat buku paket kalian. Lihat buku paket di halaman 46. Apa Sanaha Wirya? Silakan dibaca kencang-kencang oleh Jaden. Sanaha Wirya. Jaden, nyalakan mikrofonnya. Sanaha wirya yang dapat diartikan memakai perisai dalam arti mempersiapkan diri atau memperkuat iman terhadap berbagai godaan. Oke. Jawab singkatnya adalah mempersiapkan diri atau memperkuat iman terhadap godaan. Itu arti dari Sanaha Wirya. Prayoga Wirya, coba Faisal nyalakan mikrofonnya. Faisal baca. Yang dapat diartikan dengan ketekunan dan kesungguhan dalam melaksanakan ajaran Sang Buddha. Oke. Jadi Prayoga Wirya adalah ketekunan atau kesungguhan dalam melaksanakan ajaran Sang Buddha. Itu adalah Prayoga Wirya. Itu artinya adalah Prayoga Wirya. Oke, sekarang saya mau tanya yang terakhir kali kepada kalian. Tapi sebelum saya menuju ke pertanyaan, saya ada tugas untuk kalian. Hari ini sama minggu kemarin, kita sudah belajar tentang dasa paramita. Sampai saat ini kita sudah belajar 4 paramita. Karena kalian tadi masih belum mengerti tentang 4 paramita tadi, tugas kalian adalah mencari tahu di buku paket, lalu kalian tulis. Nih, saya kasih lihat tugasnya kalian di sini ya. Oke, kalian lihat tugasnya. Silahkan kalian tulis tugas kalian. Kita akan sama-sama menulis di sini. Kelihatan kan? Saya akan kasih lihat kepada kalian tugasnya. Kita akan tulis bareng-bareng. Kalian tulis juga tugasnya. Tugas. Tunggu ya. 1. Kalian cari tahu arti dasa paramita. Terus yang kedua, tulis ringkasan dana paramita, sila paramita, santi paramita, dan yang terakhir tadi kita belajar tentang wirya paramita. Oke, ini adalah tugas kalian 4. Oh, 4 bukan 4, 5. Kalian cari arti dasa paramita. Lalu kalian tulis ringkasan dana, sila, santi, dan wirya paramita. Romo, Ya, itu gimana? maksudnya ringkasnya maksudnya kayak mana, Romo? Ringkasnya, saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya.
Lihat di sini. Kalian tulis pertama adalah dasa paramita. Saya tadi kan pertanyaan nomor 1. Dasa paramita kalian cari artinya. Dasa paramita adalah apa yang kalian tahu? Dasa paramita tadi apa? Dasa paramita apa tadi? Tahu nggak? Pokoknya kalian cari tahu apa itu dasa paramita. Lalu yang kedua tadi adalah pertama adalah dana paramita. Dana paramita. Kalian lihat di buku paket, dana paramita merupakan apa tadi? Oke. Sila paramita merupakan apa tadi? Kalau tidak, kalian lihat di YouTube di sini ya. Kalian lihat sini, kalian nulis ini nanti. Kalian tulis ini. Oke. Tadi adalah, kalian lihat ya. Kalian lihat. Yang dasa paramita kalian cari sendiri. Kalau yang nomor 2, dana paramita, kalian tulis ini saja. Dana paramita merupakan perbuatan luhur tentang beramal. Ini kalian tulis. Kalian nanti bisa lihat di YouTube, kalian klik di sini, kalian pause, dan kalian tulis ini. Ini adalah dana paramita. Hanya segini kalian tulis. Lalu yang kedua, sila paramita. Ini nggak usah. Sila paramita. Sila paramita kalian cukup menulis ini. Sila paramita merupakan perbuatan luhur tentang hidup bersusila dan selanjutnya. Hanya paragraf ini saja yang kalian tulis tentang sila paramita. Yang ketiga adalah yang kita pelajari hari ini tentang santi paramita. Santi paramita kalian tulisnya cukup di slide ini, di layar ini saja yang kalian tulis. Kalian bisa lihat di YouTube, kalian tinggal pause, kalian tulis tulisan ini. Yang keempat, wirya paramita. Kalian tulisnya ini adalah wirya paramita. Kalian tulis ini. Ini adalah wirya paramita. Ini adalah tugas untuk kalian. Sudah mengerti? Ada pertanyaan? Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang akan tanya. Ada 2 pertanyaan, ini 2. Ada 2 pertanyaan yang kalian harus jawab. Yang bisa jawab, silakan nyalakan mikrofonnya. Yang bisa jawab. Kalau nggak ada yang nyalakan mikrofonnya, nanti akan saya pilih satu-satu. Oke? Pertanyaannya nggak susah, cuma 2. Dan ini pertanyaannya tentang wirya paramita. Wirya paramita adalah perbuatan luhur tentang semangat. Wirya paramita dibagi menjadi 2 atau terdapat 2 paramita wirya. Yang pertama adalah titik-titik. Silakan nyalakan mikrofonnya. Ada 2 jenis wirya paramita. Yang pertama adalah titik-titik. Silakan dijawab. Jeden tadi sudah menyalakan, Jeden? Sanaha wirya. Oke, sanaha wirya. Sanaha wirya. Jeden sudah jawab ya. Apa itu sanaha wirya? Yang lainnya boleh jawab, Jeden pun boleh jawab. Persiapan diri. Apa, Faisal? Persiapan diri.
Persiapan diri dari apa? Dari Yo. godaan. Dari godaan. Oke, terima kasih Faisal. Ada lagi yang mau menambahkan tentang Sanaha Wirya? Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi memang sudah betul Faisal mempersiapkan diri dari godaan, tapi ada juga beberapa kata lagi. Nggak ada? Tapi jawaban dari Jaden sudah betul. Hafiz mau Memperkuat iman ya, Romo? memperkuat iman. Oke, bagus, memperkuat iman. Sudah terjawab tentang Sanaha Wirya. Sekarang yang kedua. Wirya yang kedua adalah titik-titik. Silakan dijawab. Prayoga Wirya. Oke, betul. Prayoga Wirya. Prayoga Wirya. Apa itu Prayoga Wirya? Silakan dijawab. Apa itu Prayoga Wirya? Apa itu Prayoga Wirya? Gampang nih. Kalau ini gampang nih. Tentang ajaran Ketekunan dan kesungguhan dalam pelaksanaan ajaran Sang Buddha. Meme jangan lihat buku, Meme lihat buku kan? Iya kan? Nah, kan Meme lihat buku tadi. Oke. Ya, jadi Prayoga Wirya adalah ketekunan atau kesungguhan dalam mempraktikkan ajaran Sang Buddha atau menjalankan ajaran Sang Buddha. Oke, pelajaran kita cukup sampai di sini. Ingat, kita baru 4 paramita. Masih 6 paramita. Kita baru 4 paramita. Harus ingat ya 4 paramita ini. Apa 4 paramita? Yang pertama, silakan. Dana. Terus kedua, terus Santi. 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 Yang keempat, Wirya. Wirya. Oke ya. Kalau kalian nggak tahu bahasa palingnya, tidak masalah. Yang penting ngerti bahasa Indonesianya. Yang pertama apa? Dana itu apa? Dana itu apa? Memberikan. Memberi, nggak ada kannya ya. Memberi. Yang kedua, sila. Apa sila? Aturan. Sila, aturan. 3. Kesabaran. Kesabaran. 4. Semangat. Oke, 4 semangat. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian baca dulu bukunya ya. Nanti pelajaran kalian ini masih dibilang pelajaran gampang-gampang. Jangan sampai kalah sama kelas 3 SD. Oke, jangan sampai kalah dengan kelas 3 SD. Pelajaran 2 itu adalah pelajaran tentang dasa paramita. Kita akan belajar 10. Pelajaran 3 nanti kita sudah mulai naik ke pelajaran yang agak susah tentang perumpamaan rumah yang terbakar, tentang perumpamaan orang yang terkena panah beracun. Terus nanti setelah itu kita akan masuk ke materi tentang perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Nanti kalian hari ini masih gampang-gampang. Nanti minggu depan kalau kalian nggak baca buku terlebih dahulu, kalian nanti akan kesusahan. Setelah kita nanti ujian semester 1, kalian naik ke semester 2, baru kita akan masuk ke materi-materi tentang meditasi. Nanti kita akan masuk di materi-materi tentang meditasi. Setelah itu kita akan masuk ke materi-materi alam surga. Materi alam surga. Jadi materi permulaan ini adalah materi-materi yang gampang-gampang, Dan jangan lupa pokoknya kalian tetap harus membaca buku paketnya. Karena kalian belajar agama Buddha baru beberapa bulan saja. Oke, siap? Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kapan upload di YouTube, Romo?
Hah? Nanti sudah diupload. Jam 3, jam 4 sudah diupload ya. Jam 3 sudah terupload kayaknya. Di-uploadnya nanti di kelas yang seperti biasa ya, yang di channel saya. Yang sekolah minggu kalian sudah melihat kemarin? Oke, Faisal jangan lupa minggu depan pakai baju seragam ya, Faisal ya. Ada baju seragam kan? Romo, Ya. ringkasnya yang tadi boleh nggak nengok YouTube, Romo? Boleh. Kalian lihat di YouTube juga boleh. Di buku paket juga ada. Kalian boleh lihat di buku paket, kalian boleh lihat di YouTube. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membacakan Namo Tassa 3 kali. Semua silakan beranjali. Kita bacakan Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat siang, Namo Buddhaya. Romo, Ya, ada pertanyaan apa, Fis? yang wirya nggak ada di buku paket, Romo. Yang wirya aja. Yang wirya, yang artinya wirya paramita nggak ada di buku, Romo. Coba lihat. Ada. 46. Kalian lihat di belakangnya ya. Tuh lihat tuh di belakang. Halaman 46. Oh iya, ada, Romo, ada, Romo. Oke. Minggu depan kita masih akan belajar tentang dasar paramita lagi ya. Nanti tentang dhyana paramita dan prasnya paramita. Jadi nanti semakin ke belakang paramitanya masih ada 6 paramita. Oke, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sampai jumpa minggu depan ya.